الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله والثواب وقربه سبحانه وتعالى. أن الله يرزقنا علما نافع والعمل الخالص المقبول حسن الدلالة والتعليم. سر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على تلك النية وعلى ما نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. نسألك اللهم خير هذا اليوم خير ما فيه خير ما قبله وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم شر ما فيه شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, yang mana kita mengharapkan kepada Allah agar Allah menerima segala amal ibadah kita dan senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqamahan sampai kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Disebutkan dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari yang bernama Jundub bin Junadah, salah satu sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari. Annahu qama 'indal Ka'bah, suatu hari beliau berdiri di sisi Ka'bah. Ada Abu Dzar berdiri di sisi Ka'bah. Fagala, lalu beliau mengatakan dengan suara yang tinggi, artinya berteriak, ala man arafani faqad arafani wa man lam ya'rifni fa ana Jundub bin Junadah Al-Ghifari Abu Dzar. Beliau mengatakan, siapa orang yang kenal dengan saya, dia kenal dengan saya. Yang tidak mengetahui siapa saya, dia tidak akan pernah mengenal siapa saya. Saya adalah Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari yang berkunyah atau bergelar dengan Abu Dzar. Siapa beliau Abu Dzar Al-Ghifari? Hadza Abu Dzar Al-Ghifari, beliau dijuluki dengan Abu Dzar dalam suatu riwayat bahwasanya ketika beliau mempunyai roti, kemudian beliau letakkan di sebuah timbangan.
ada roti di timbangan, maka ternyata ada seekor semut yang menaiki roti tersebut. Ketika seekor semut menaiki roti itu, beliau lihat tidak ada berpengaruh dengan timbangan dunia. Walaupun 10 semutnya, tidak akan pernah berpengaruh dengan timbangan dunia. Kemudian beliau mengatakan, wa inna mizanal akhirah. Beliau mengatakan, unzuru, coba lihat kalian, ketika semut ini naik ke atas roti, lam yadhhar fi mizanid dunya, tidak berpengaruh dengan timbangan yang ada di dunia. Timbangan apapun tidak akan pernah berpengaruh. Wa inna mizanal akhirah la yatish biwahidatin minha. Tapi kata beliau, timbangan akhirat akan berpengaruh dengan salah satu dari seekor semut tersebut. Maka dijulukilah dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Salah satu riwayat mengatakan semacam itu. Dan Abu Dzar Al-Ghifari, keislaman beliau itu unik. Manakala tersohor berita tentang Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengaku dengan sebuah kenabian, maka Abu Dzar Al-Ghifari tidak langsung percaya. Beliau mengirim terlebih dahulu saudaranya yang bernama Anis untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu tentang berita ada seorang yang bernama Muhammad mengaku sebagai nabi yang diutus untuk alam semesta. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, memerintahkan saudaranya yang bernama Anis untuk mencari tahu tentang keberadaan Muhammad dan agar memberikan informasi kepada beliau tentang orang yang mengaku bahwasanya dia menjadi nabi, informan. Maka berangkatlah Anis untuk mencari tahu di Mekah siapa yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai nabi, yang mana tujuannya adalah untuk menggali informasi tentang sosok pribadi Muhammad ini seperti apa. Manakala telah selesai menggali sebuah informasi yang diinginkan oleh saudaranya yang bernama Abu Dzar, yaitu Jundub bin Junadah, maka ketika pulang dan ditanya oleh Abu Dzar, apa yang kau lihat, apa yang kau ketahui dari Muhammad yang mengaku sebagai nabi? Maka saudaranya mengatakan, gal ra'aituhu yaz'um annallaha arsalah. Saya mendapat informasi bahwasanya dia mengklaim bahwasanya dia adalah utusan Allah. Dan saya melihat Muhammad tidak ada yang aneh. Malah Muhammad memerintahkan kaumnya untuk mempunyai akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Kemudian terus kata Abu Dzar, Jundub bin Junadah, orang cerdas, komentar masyarakatnya apa tentang beliau? Komentar masyarakat, kan beliau mengaku sebagai nabi, utusan Allah, dan memerintahkan masyarakat kaumnya untuk mempunyai akhlak yang mulia. Kata Abu Dzar, Jundub bin Junadah, terus masyarakat di sekitarnya bagaimana komentar mereka tentang Muhammad? Gala mereka memfitnahnya sebagai syair, penyair, sebagai orang yang kahin, yaitu dukun. Bahkan masyarakat memfitnahnya sebagai seorang sahir, penyihir. Nah, coba lihat. Begitu Nabi Muhammad. Bukan orang jauh yang memfitnah beliau, orang dekat. Keluarga. Siapa keluarganya? Istrinya Abu Lahab. Syair, syair, kahin, bahkan majnun. Bahkan Nabi Muhammad dijuluki orang gila. Bukan orang luar lagi, orang terdekat, orang di masyarakatnya, orang di kampungnya, orang yang terdekat dengan beliau, mengatakan memvonis Nabi Muhammad dengan vonis semacam itu. Kemudian
Saudaranya yang bernama Anis mengatakan, wallah innahu lasadiq. Akan tetapi meskipun masyarakat di sekitarnya membencinya, tidak menyukainya, memfitnahnya, tapi demi Allah dia orang yang jujur. Dan sungguh mereka yang tidak mempercayai Muhammad, merekalah orang yang mendustakannya. Begitu. Maka manakala mendengar Abu Dzar tentang informasi yang didapatkan oleh saudaranya, beliau langsung berangkat ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, beliau tidak langsung mencari Muhammad, orang pintar, orang cerdas. Tapi ketika beliau bertemu dengan penduduk Mekah, mana orang gila yang kalian juluki orang gila itu, mana orangnya? Karena kalau mencari Muhammad, maka keamanannya terancam. Nah, ini bagusnya, harus pakai taktik. Harus sampai Abu Dzar Al-Ghifari dipukuli dan beliau pingsan. Itu perjuangan orang dahulu. Bahwa kita pada saat ini mau ke majelis kada sampai pingsan, datang ke majelis, datang sholat berjamaah, dengarkan ilmu. Abu Dzar Al-Ghifari perjuangannya semacam itu. Ketika beliau sadar, siuman, kemudian beliau datang ke Zam-Zam, minum, kemudian beliau bersihkan darah. Maka beliau menetap di Mekah berapa hari? 1 bulan. 1 bulan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan beliau tidak punya makanan kecuali air Zam-Zam. Ma'u Zam-Zam 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat orang yang minum. Meskipun beliau tidak punya makanan, pada hanya air Zam-Zam yang beliau minum, tapi yang ajibnya beliau makin gemuk. Kalau orang sekarang menjulukinya lamak banyu, jangan sebagainya atau apa. Bukan lamak banyu atau apa. Minum air, masya Allah, samin. Subhanallah, suatu malam beliau melihat ketika duduk di Mataf. Mataf itu tempat orang tawaf. Mataf namanya. Biasanya kan ada di Mekah itu Suhnul Mataf, mau ke pelataran Ka'bah. Maka datanglah Nabi Muhammad pada saat itu. Kemudian beliau mencium Hajar al-Aswad dan beliau tawaf, kemudian sholat. Abu Dzar Al-Ghifari melihat, langsung mendatangi Nabi Muhammad. Qala assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi Muhammad langsung menjawab, waalaikumsalam warahmatullah. Maka orang yang paling pertama mengucapkan tahiyatul Islam, salam penghormatan dari Islam, adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling pertama mempelopori kalimat assalamualaikum ya Rasulullah, itu Abu Dzar Al-Ghifari. Ada beliau yang paling pertama mengucapkan salam tahiyatul Islam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalla asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Tidak banyak bicara. Gala man anta? Kata Nabi Muhammad, ente orang siapa? Gala min Ghifar. Saya adalah dari salah satu wilayah yang bernama Ghifar. Maka beliau ceritakan tentang keberadaan beliau 30 hari, 1 bulan tidak ada makanan. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan, pulanglah, ajak kaummu untuk memeluk agama Islam. Ini pembelajaran. Kalau kita mendapatkan kebaikan, jangan hanya kita yang mendapatkan kemuliaan tersebut, ajak orang lain. Kita tahu adanya suatu majelis, kita tahu adanya suatu perkumpulan baik, jangan hanya kita, ajak keluarga kita, ajak orang terdekat kita, ajak masyarakat kita, ajak orang-orang yang di sekitar kita, agar jangan sampai hanya kita yang mendapatkan kemuliaan tersebut, orang lain pun juga mendapatkan seperti kita. Begitu. La ilaha illallah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, walladzi nafsi biyadihi. Ini ketika cahaya iman masuk dalam hati. Demi Allah yang mana jiwaku berada di dalam kekuasaannya, la usarrikhanna bihadza baina dhahranihim. Saya akan memberitahukan dan saya akan berteriak dengan 2 kalimat syahadat di hadapan orang-orang penduduk Mekah.
Ya orang beraninya luar biasa. Baru 1 bulan yang lalu dipukuli dan pingsan, mau datang lagi. Subhanallah. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari langsung berteriak dengan suara yang paling tinggi, asyhadu an la ilaha di masjid. Masjid pada saat itu bukan hanya orang muslim yang menguasai, bahkan di sana dikuasai orang kufar. Beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Langsung semua orang pada situ mendengar ada orang yang menuturkan 2 kalimat syahadat, dan orang ini adalah 1 bulan yang lalu telah mencari ulah di sini. Mereka langsung dipukuli. Bahkan dibandingkan datang Abbas, pamannya Nabi Muhammad, tapi tidak sampai pingsan pada saat itu. Dipukuli, datang Abbas, pamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliaulah yang melerai semua itu, dan beliau tahu ini orang dari Ghifar. Kata beliau, kata Abbas pada saat itu, wailakum, celaka kalian. Tahukah kalian siapa yang kalian aniaya pada saat ini? Abbas tahu pemungkasnya, karena orang Mekah pada saat itu, para kufar Quraisy yang ada di Mekah, maksud kita pada saat itu, tidak ada yang mereka inginkan melainkan adalah bisnis, dunia. Selain dunia yang sebodoh, bisnis. Maka dari karenanya yang ditawarkan kepada Nabi Muhammad untuk berhenti daripada menyiarkan agama Islam, yaitu yang ditawarkan pertama kali kepada beliau, mau harta berapa asalkan diam, jangan menyerukan kami untuk masuk ke dalam agamanya. Mau harta berapa kami berikan. Karena yang ada di otak mereka itu adalah harta, kekayaan, dunia, khalas. Kata Abbas, orang yang berpengaruh pada saat itu, tahukah kalian siapa yang kalian sakiti pada saat ini? Gala siapa? Gala dia adalah sosok pemuda dari Ghifar, yang mana Ghifar adalah salah satu akses jalan kalian untuk berbisnis ke negeri Syam. Takut mereka ya, karena orang dahulu kan satu disakiti semuanya turun. Itu kabilahnya, sukunya luar biasa, dan mereka takut. Kemudian mereka lepaskan Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian ternyata Abu Dzar Al-Ghifari bukan beliau berhenti, keesokan harinya mengucapkan 2 kalimat syahadah lagi, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallah, sampai pada akhirnya terjadi lagi seperti di hari yang pertama. Kemudian dibebaskan lagi oleh Abbas. Kemudian Abu Dzar pulang ke kampung halamannya, dan beliau mengajak saudaranya, mengajak ibunya, kemudian mengajak kaumnya, sampai orang yang beliau ajak semuanya masuk ke dalam agama Islam. Saudaranya, kemudian ibunya, kemudian kaumnya, semuanya memeluk ke dalam agama Islam berkat Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ada sedikit dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Dan beliau adalah orang yang paling zuhud, tidak mencintai terhadap dunia, dan beliau adalah orang yang mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Ilmunya beliau itu luar biasa. Beliau ketika berdiri di tengah-tengah di sisi Ka'bah dan mengatakan, siapa yang mengenali saya, dia mengenali saya. Artinya saya Abu Dzar. Siapa yang tidak mengenali saya, maka saya adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari yang bergelar dengan Abu Dzar. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, yang beliau sampaikan pada saat itu, beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini nasihat dari Sayyidina Abu Dzar. Man arada minkum safaran min asfarid dunya la yaf'alu dzalika illa bizat. Kata beliau, wahai sekalian manusia, siapa di antara kalian yang ingin bepergian dari perjalanan dunia, dia tidak akan pernah nekat untuk melaksanakan bepergian dari perjalanan dunia, melainkan dia membawa bekal. Kayak kemarin ada yang mudik. Ada yang mudik tidak bawa bekal. Pasti bawa bekal. Lu kada bawa bekal aja, bawa duit aja. Duit itu ya bekal. Ke hulu sungai, ke Kalteng, kemana? Pakai mobil.
dia tidak akan pernah berani untuk bepergian kecuali membawa bekal yang cukup. Berapa? Bensin berapa? Mau pertalit, pertamak berapa? Ini berapa empernya? Terus makan berapa? Berapa orang? Dia pasti memikirkan untuk membawa bekal yang cukup dalam perjalanannya. Sampai pada akhirnya beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada orang yang ada pada saat itu, fa kaifa man yuridu safaral akhirah bila zad. Kalau perjalanan dunia kalian mempersiapkan bekal, bagaimana kiranya perjalanan menuju ke negeri akhirah? Kalau perjalanan dunia masih bisa ngutang, tidak bawa uang, ada ATM masih ada, bagaimana kiranya dengan perjalanan akhirah? Haruslah mempersiapkan bekal dengan matang untuk melakukan perjalanan menuju ke negeri akhirah tersebut. Kemudian orang yang mendengar pada saat itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi mereka merespon. Mereka mengatakan, wa mazaduna ya Abu Dzar, bekal kami apa yang harus kami siapkan untuk perjalanan akhirah tersebut wahai Abu Dzar? Maka Abu Dzar mengatakan bahwasanya salat raka'ataini fi sawadil lail li wahsyatil gubur. Yang pertama yaitu adalah beliau mengatakan 2 rakaat. Salatu raka'ataini fi sawadil laili li wahsyatil gubur. Salatlah kalian 2 rakaat di gelapnya malam untuk kesendirian kalian di dalam kubur. Salah satu bekal. Gelapnya malam, jam 2, jam 3 sebelum subuh, walaupun 2 rakaat. Allahu Akbar. Untuk kesendirian kalian, untuk keasingan kita di alam kubur. Asing dalam kubur. Dan tidak ada malam yang paling mencekam, tidak ada malam yang paling menakutkan, tidak ada malam yang paling mengerikan melebihi daripada malam pertama kita di alam kubur. Semoga kubur kita menjadi kebun surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama kata beliau. Oh berarti sholat 5 waktu tidak? Itu pokok, itu tidak bisa ditinggalkan. Tapi ini yang harus kita tingkatkan. Kemarin bulan Ramadan alhamdulillah 1 bulan penuh bisa sholat tahajud. Kenapa? Sahur. Nah, sekarang setelah tinggal Ramadan, bagaimana pembelajaran yang ada di madrasah Ramadan, bagaimana kesan kita di bulan Ramadan, bagaimana Ramadan mempengaruhi kehidupan kita. Apakah masih sebelum subuh kita 2 rakaat? Bareng 2 rakaat sebelum datangnya waktu subuh, ya imam waktu tarhim, salatu wassalamu alaik, bangun, Allahu Akbar, liwahsyatil gabr, untuk menjadi teman kita nantinya ketika kita sendiri di alam kubur. Sesayang apapun pasangan hidup kita dengan kita, dia akan meninggalkan kita dan membiarkan kita sendirian di alam kubur. Bagaimanapun orang setianya sama kita, ketika kita meninggal dunia tidak ada satupun yang sudi untuk menemani kesendirian kita di alam kubur. Tidak ada yang mampu menemani kita melainkan amal ibadah kita. Dan dapat taufik hidayah insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan, wa saumun fi yaumi harrin wa saumun fi yaumi harrin syadidin li yaumin nusyur. Yang kedua, perbanyak puasa sunnah. Wabil khusus ketika cuacanya begitu panas. Untuk apa? Untuk bekal kita ketika berada di padang mahsyar. Itu kemarin ketika kita Ramadan, ketika di pertengahan apa di mana kemarin yang panasnya luar biasa sampai tidak terasa lagi lapar, panasnya luar biasa. Tuh baru kita di dunia. Bagaimana besok di negeri akhirah ketika matahari hanya sejengkal dari kepala kita. Akan tetapi ada mereka yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya 7 golongan, maka carilah di sana kita untuk mendapatkan 1 golongan. Di antara golongan tersebut adalah seseorang yang hatinya terhubung dengan masjid, selalu mencintai akan masjid,
Di antaranya adalah mereka yang ingat kepada Allah di dalam kesendiriannya, fafadat ainah, kemudian dia menangis. Di antaranya mereka yang bersedekah sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya sedekah sembunyi-sembunyi. Begitu. La ilaha illallah. Itu puasa sunnah. Puasa sunnah kan macam-macam. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Yang mingguan Senin Kemis mingguan. Kalaunya bulanan itu puasa Ayyamul Bid, puasa putih. 13, 14, 15. Kalau puasanya tahunan ya seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian di sana puasa Ashhuril Hurum, bulan-bulan yang istimewa, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, atau puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 8, 9 Dzulhijjah. Itu puasa tahunan namanya. Puasa sunnah tahunan. Naam. La ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan wasadaqatun 'alal masakin liyaumin yanqaru fihi an-naqur la'allakum tanjuna min 'adzabi yaumin 'asir. Kemudian beliau mengatakan sedekah yang kalian keluarkan. Jangan sampai setelah Ramadan tutup buku. Masya Allah, waktu Ramadan pemurahnya luar biasa. Setelah Ramadan habis pemurahnya. Sedekah yang kalian keluarkan, kata Sayyidina Abu Dzar, kalian serahkan kepada orang-orang miskin untuk keselamatan kalian ketika sangkakala ditiup oleh malaikat. Artinya ketika terjadi hari kiamat. Yang kalian harapkan dari semua itu keselamatan nantinya di hari yang sangat-sangat sulit dan sangat-sangat mengerikan. Salat, puasa, dan sedekah. Bahkan sedekah itu ajaibnya luar biasa. Bukan hanya mendatangkan manfaat di dunia, bahkan manfaat di kubur, bahkan manfaat nantinya ketika kita dibangkitkan dari kubur. Itu sedekah, asal kita mengeluarkannya dengan ikhlas. Kemudian yang terakhir, wa hajjun li'adha'imil umur. Kemudian kata Abu Dzar, begitu juga kalau mampu kalian melaksanakan haji, maka laksanakanlah ibadah haji. Dan bagi yang tidak mampu seperti kita, setidaknya fadilatul hajj, keistimewaan haji kita dapatkan. Seperti kita hadir salat subuh berjamaah di hari Jumat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad hajjul masakin, hajinya orang miskin. Kita hadir di masjid, kita hadir di pengajian, dapat pahala ibadah haji dan umrah. Kita salat 2 rakaat setelah terbit matahari, dapat ibadah haji dan umrah. Sempurna, setidaknya kita melakukan semacam itu. Kemudian Sayyidina Abu Dzar mengatakan waj'alud dunya majlisain, jadikan tempat tongkrongan kalian selama di dunia cuma 2 tempat. Ini pesan beliau. Tongkrongan kalian selama di dunia jadikan 2 tempat. Insyaallah kita sambung di Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiyah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إلا الله، لا إله إلا الله. من يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، ما هللناه من قول لا إله إلا الله، ما سبحنا من قول سبحان الله بحمده، وما صليناه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
في هذا المجمع المبارك هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نهديها نقدمها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين علماء العاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم خصوصا إلى روح أحمد بن أتيه أجل بنت قديم حجة نرسنة بنت أحمد زمزم ثم إلى أرواح من ضاجاهم وقربهم من أموات المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم ثم قرابتنا جميع أموات المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة لا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ترى قبل الله منكم